Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On-Road Indonesia, masih di depan girder launcher yang ada di sekitar Jalan Antelope. Nah, di sini kita melihat di arah depan itu pilar-pilar yang akan tersambung menjadi sebuah jembatan tol baru yang menggantikan jembatan di mana kita berpijak saat ini. Masih berlangsung prosesnya dan kita harapkan selesai dengan cepat. Ya, beberapa informasi yang kita dapatkan dari para sahabat kita yang berada di lokasi selalu yaitu Bang Jack dan Kang Nur itu di sekitar akhir Juli mudah-mudahan. Nah, kita lihat di sini ya kembali ke sejarah ya dari rencana jalur kereta cepat Kota Bandung. Stasiun Halim itu berada memang di sekitar area ke arah Bandara Halim. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua dan juga masyarakat Jakarta dan sekitarnya khususnya. Nah, di sini kita akan melihat lebih dekat ya nanti bagaimana perkembangan dari jembatan tol yang baru, kemudian juga pekerjaan apa yang masih berlangsung di sekitar area tunnel ya. Di bagian kanan dapat kita lihat di bawah portal BIM ada para pekerja ya. Si portal BIM-nya sendiri di bagian belakang kita tadi itu masih ada bagian bawahnya atau pilar-pilar tersebut masih ada air ya, belum ditutup dengan rapi. Mudah-mudahan nantinya sebelum November atau juga Desember pengoperasian ya tentunya semuanya jadi rapi, jalan juga sama ya, terutama jalan masuk tol Jati Bening. Kita bayar dulu, udah. Oke. Nah, kembali kita ke yang tadi ya, stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang sisi Jakarta yaitu stasiun Halim sekarang kan berada di sebelah kanan ya. Kemudian ada tunnel yang menyeberang ya dari kiri jalan kita ini ya, atau dari sisi selatan menuju ke arah sisi utara. Nah, ada tunnel outlet dan tunnel inlet ya. Ini adalah profil dari kereta cepat Jakarta Bandung, kurang lebih nanti 36 menit akan sampai dari Jakarta menuju ke arah Bandung melewati kurang lebih 4 stasiun ya. Karawang, setelah Jakarta itu langsung Karawang, kemudian nanti habis itu adalah pada Larang lalu Tegaluar. Jadi totalnya ada 4 ya. Nah, tadinya memang si stasiun kereta cepat Jakarta Bandung sisi Jakarta itu dirancang di bagian kiri ya. Jadi kalau kita keluar tol Halim nanti adanya di bagian kiri. Di sana ada rencana pembebasan lahan ya. Kemudian juga akan menjadi satu stasiun yang akan terintegrasi dengan si bandara Halim Perdana Kusuma ya, atau Bandara Cililitan dulu namanya sebelum Halim Perdana Kusuma. Nah, dari sana tentunya kalau misalnya itu terjadi ya, kawasan transit oriented development ya benar-benar agak lebih real ya karena tersambung dengan moda transportasi udara. Namun beberapa hal dan pertimbangan ya terutama kawasan Halim merupakan basisnya Angkatan Udara dan juga merupakan kawasan militer ya, jadinya diputuskan untuk di bagian kanan ya atau di bagian utara ya di mana sekarang berada si stasiun Halim yang ada ya. Nah, jadinya memang si jalur ini dari kiri itu menyeberang ke kanan lewat si tunnel yang dibangun. Nah, di sini si launchernya masih menunggu dari pembuatan jembatan tol baru di sebelah kanan ini ya, sudah dikerahkan alat berat ya, beberapa alat berat di sana, sudah ada pilar-pilar dan juga nampaknya sudah mulai dilakukan pengecoran ya. Kita tidak bisa lihat dari atas, mungkin Bang Jack atau Kang Nur yang berada di sana bisa memberikan informasi yang lebih update ya. Kita berada di bawah lalu menyambung ke arah kiri ya, arah kiri kita, kemudian di situ turun ke bawah dan ketemu subgrade di sini atau tanah, lalu turun lagi ke dalam terowongan melewati kawasan transisi ini. Nah, kawasan transisi ini masih dalam tahap pengatapan ya, jadi dibuat atap dari beton seperti itu di situ tuh yang di kiri ya, dan kita juga sudah lihat dari atas kemarin proses pembuatan atap tersebut menggunakan papan triplek bernama penolik ya. Papan tersebut memiliki lapisan film ya, sehingga si semen atau cor-coran itu bisa lebih terikat di situ ya, dan lebih rapi juga prosesnya.
tidak menggunakan bondex biasanya. Nah, ini kita berada di tengah dari jalan tol ya, tapi berada di atas jembatan yang akan dibongkar nantinya. Di sebelah kiri ya, nampak di sana juga sudah siap. Tadi kita dari arah sana ya, dari arah kanan kita ya, dari arah timur menuju ke barat, ke arah belakang kita, dan kita melihat yang sebelah kiri itu tadi. Nah, ini video beberapa waktu lalu sebelah kiri itu masih proses pemasangan anyaman besi ya, nantinya sebagai tulang-tulang untuk dicor ya, sehingga membentuk jalan ya, seperti itu. Lalu juga nanti akan dipasang bentang panjang ya. Bentang panjang itu berupa girder panjang yang menyambungkan di sisi sini nih, kanan kita menyeberang ke arah kiri, atau dari arah selatan menuju dari arah selatan menuju ke arah utara ya, di bawah si girder launcher. Di bagian kanan ya, kalau di bagian kiri kita itu si aksesnya langsung sama rata ya, nampaknya itu akan rata dengan jembatan ya, sedangkan di bagian kanan itu nampaknya agak sedikit turun ya, dari jalan yang ada di ujung jembatan ya. Tapi tidak masalah ya, yang penting dapat dilewati oleh kendaraan, sehingga si jembatan yang kita berdiri ini bisa dibongkar, dan girder launchernya dapat bekerja kembali, memasang dan menyusun girder beton atau jembatan beton ini per tiang, lalu membentuk jembatan beton yang menuju ke arah tunnel outlet. Nah, di bawah sini masih terdapat material-material yang dipergunakan untuk keperluan jembatan ya, jembatan baru nampaknya, karena untuk yang layang kereta cepat ya, itu hanya membutuhkan si girder saja disambung-sambungkan sejauh ini ya. Lalu di sebelah kiri sana ya, selain ke arah jembatan yang nantinya akan mirip dengan tapal kuda membentuk huruf U ya, itu akan lurus lagi ke stasiun LRT Jati Bening baru ya. Nah, ini spanduk-spanduk masih berada di sini karena memang ini untuk memberikan informasi kepada semua pihak ya. Dalam hal ini warga menginginkan jembatan baru selesai terlebih dahulu ya, barulah si jembatan ini dibongkar untuk keperluan pembuatan jembatan beton atau pemasangan girder dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Groundbreaking atau peletakan batu pertama si kereta cepat Jakarta-Bandung ini dulu dilakukan pada tahun 2016, dan kemudian konstruksi baru mulai di 2017 waktu itu ya, dan sampailah saat ini. Nah, si jembatan yang baru ini ya ditargetkan itu di akhir Juli, berarti kurang lebih sekarang ini adalah 10 Juni ya, kurang lebih kurang dari 2 bulan ya, atau 50 hari dari sekarang si jembatannya sudah selesai, dan proyek pemasangan box girder atau beton-beton itu bisa dilanjutkan ya, dan semuanya tersambung sampai ke arah Halim. Kembali ke sini tadi ya, si LRT-nya itu sudah dimulai sejak tahun 2015 ya, sehingga jalurnya sudah ada di bagian kanan kita. Nah, lalu untuk kereta cepat Jakarta-Bandung ya, itu memang karena dari Bandung sendiri itu dari arah kiri ya, tetap masuknya ke kiri tol, lalu habis itu nanti bergandengan dengan tol ya, sampai dengan satu lokasi di sini nyebrang ke arah kanan, karena memang stasiun kereta cepat Jakarta Bandung ada di bagian kanan di sisi Halim. Di bagian kanan kita ini langsung ya, kalau kita lihat ini adalah tunnel inlet ya, atau terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di sisi Halim ya. Kita akan keluar, kita ambil lajur kiri. Sedangkan di sisi bagian kanan itu proses yang sedang berlangsung adalah sama dengan yang ada tadi di tunnel outlet ya. Kita lihat dulu, nampaknya mau ke kiri. Oh nggak jadi. Iya, kita lurus dulu ya. Proses yang berlangsung adalah pengatapan dari kawasan atau area transisi dari dalam terowongan ke arah subgrade atau tanah, kemudian naik lagi melayang ke arah atas elevated ya. Dan di bagian kanan juga itu kelihatan sekali si layang kereta cepat Jakarta Bandungnya agak di bagian kanan dari LRT, layang LRT sedang dibuatkan pagar-pagar seperti itu ya. Pagar-pagarnya kelihatan. Iya, tadi
beberapa waktu lalu kita juga lihat dan mirip pagar rumah, mungkin itu akan jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan ya. Semoga nanti di bulan November ya, nanti di bulan Juli terutama ya, akhir Juli selesainya jembatan tol, lalu si girdanya dapat dipasang, lalu di bulan November atau Desember itu sudah dapat diuji coba, serta di tahun 2023 proyek ini dapat dioperasionalkan ya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tiketnya atau tarif yang akan dijual ya kepada masyarakat itu adalah di sekitar 230.000, 250.000, mungkin ada yang waktu itu sampai ke 300.000 ya. Mungkin juga ada kelas-kelasnya tentunya dengan harga yang berbeda. Di sini dapat kita lihat ya integrasi dari si stasiun LRT Jabodebek Halim, kemudian dengan ada sebuah ruangan ya yang menghubungkan si stasiun ini dengan nampaknya itu semacam sky bridge atau area itu nampaknya area komersial dulu atau entrance atau bagaimana, lalu nanti setelah itu ada sky bridge atau skywalk menuju ke arah stasiunnya sendiri, ada di bagian kanan situ ya, dimana trek-trek keretanya ada di sana. Proses yang sudah cukup baik progresnya di sisi Bandung itu adalah pemasangan slab track ya, itu bantalan-bantalan untuk rel kereta, kemudian setelah itu baru dipasang relnya atau track laying ya, beberapa terminologi yang dipergunakan secara umum di konstruksi kereta api seperti itu. Semoga ini selesai dan Indonesia makin maju.